Oke, sekarang kita akan dokumentasi apa-apa aja yang akan kita bawa. Ini penting ya, supaya perjalanan berikutnya kita jadi tahu mana yang beneran harus dibawa, mana yang sebenarnya nggak penting-penting banget buat dibawa. Tapi karena ini pertama kali, jadi kita mengira-ngira apa aja yang mungkin harus dibawa. Ini ada roof bag ya. Roof bag ini tas atap, jadi membantu kita untuk organize barang-barang di kabin supaya tidak terlalu penuh, sehingga nanti kabin mobil itu lebih lega. Kita baru pertama kali pakai juga, nanti mungkin reviewnya akan saya kasih setelah perjalanan, apakah worth it, apakah recommended atau tidak. Karena lebih bagus sih sebenarnya pakai roof box ya, hanya lebih mahal dan muatannya tidak banyak dan bebannya berat ke roof railnya. Jadi kita sementara pakai roof bag dulu. Ini murah ya, harganya 400.000. Ukurannya juga cukup gede, 118 x 90 x 38. Kemudian ini adalah tas, isinya baju-baju. Ini baju anak-anak yang tas batik. Tas hitam ini baju orang dewasa. Ini tas biru, isinya baju-baju juga, tapi yang akan ditaruh di bawah karena dua tas yang lainnya itu ditaruh di atas. Jadi yang sering baju kita akan pakai, sekali pakai kita akan taruh di tas biru. Ini koper, isinya peralatan elektronik, kabel-kabelan. Ini buku. Ini adalah kontainer yang isinya bahan makanan dan peralatan masak campur ya. Ini adalah kulkas kami. Jadi es batu sama air minum ditaruh di dalam, jadi minuman tetap bisa dingin 2 hari. Ini kompor kecil yang sebenarnya pakai tabung gas yang portable, tapi kami pasang selang dan sudah dites berfungsi normal, disambungkan ke tabung gas yang 3 kilo. Ini adalah makanan kaleng dari Super Kurban. Kalau kita kurban di rumah zakat, nanti kan kita akan dapat jatah tuh, nah itu kita bawa. Sekaligus nanti kita bagi-bagi juga, karena banyak banget itu. Ini nebulizer, ya, untuk jaga-jaga aja, siapa tahu nanti asma kambuh. Udah jarang dipakai sih. Ini handphone yang baru dibeli, asik. Sengaja beli handphone yang baterainya gede ya, tapi jangan salah, tetap hemat ya. Ini harganya cuma 1,9 Narzo 20, nanti kita akan kasih reviewnya. Kita lihat dulu kontainer isinya apa aja. Kontainer ini isinya ada herba pertama. Herba ini penting buat jaga kondisi kami ya di jalan supaya tetap fit. Ada susu kambing yang hijau itu. Kemudian ini ada kopi Sevel. Ada juga VCO, ya, Virgin Coconut Oil. Ini ada Forton. Forton ini adalah habatus sauda konsentrat. Bagus ditaruh aplikasinya itu di bawah lidah ya, di daerah-daerah yang banyak pembuluh darah supaya cepat terserap. Ini ada spirulina, kemudian ada itu ada madu ini ya, madu premium. Bukan deng, ini extra food. Extra food ya, ini herba sudah selesai. Kita lihat ini ada kotak obat, jarang dipakai ya, darurat aja. Misalnya kalau sakit kepala parah di jalan, nyetir ya butuh. Ini alat pemanas listrik, ini ada obat nyamuk, kemudian kita bawa stok tisu basah. Ini rantang pengganti piring, jadi dia berfungsi sebagai piring juga nanti, jadi kita nggak perlu bawa piring banyak-banyak ya, satu lah ini cukup. Ada gelas ya, ada gula garam di bawah, ada teko ya, teko yang isinya gelas. Ini sudah ada jepitan baju, entah berfungsi atau tidak ya, kita bawa aja. Sekarang kita lihat isi koper. Isi koper ini apa aja. Pertama ada ini gimbal ya. Di dalam itu ada gimbal, kamera sama recorder. Ada mikrofon clip-on juga. Ini action cam buat footage di dalam mobil nanti. Ini baru beli, belum pernah dipakai ya. Kabel jumper. Ini penting banget di bawah. Terminal power. Udah pakai setahun lebih ya, bahannya bagus, build quality-nya tebal. Ngecasnya jadi cepat. Kita bisa ngecas 9 device sekaligus.
harus dibawa. Ini tali nilon buat merapihkan apapun yang ingin dirapihin, kita bawa juga. Ini tali kargo, saya beli kemarin 4 buat ngamanin barang di atas, double check supaya kuat, aman. Tapi karena panjangnya 2 meter, nanti kalau kita parkir ini bisa dijadiin tali jemuran kalau kita mau menjemur sesuatu. Oke, ini semua dimasukin rapi jadi bisa ditutup. Nah, ini meja lipat, meja laptop ya. Bagus, bahannya besi metal, harganya 150-an. Kakinya ada 3, bisa tinggi, bisa rendah, bisa sambil baring, bisa di mobil, pokoknya berguna lah, kita bawa aja. Terus ada tripod Takara ya, ini tripod yang agak berat buat medan yang lebih berat juga tentunya. Sebenarnya ada tripod yang ringan, tapi kita khawatir nanti butuh yang berat penggunaannya. Ini kaki untuk monopod tripod sama Takara mereknya. Ini lampu LED, lampu tenda ya. Ini kotak isinya apa ya? Oh, ini gunting, kita sarungin dulu, bahaya nanti bisa nusuk kanan kiri. Kotak ini isinya kabel-kabelan ya, stok kabel ya kalau kurang. Ini ada phone holder macam-macam model, siapa tahu dibutuhin. Ada headball juga buat tripod. Ini untuk galon, kita tidak akan taruh di koper karena nanti akan standby di mobil. Ini speaker buat anak-anak sholat. Ini mau harddisk 1 tera. Ini ada tripod grip, ada 2. Ini ada kabel VGA buat nyambungin laptop ke proyektor atau ke LCD ya, bawa aja lah. Ini ada kabel manajemen. Ini kabel-kabelan ya, semua di situ, kabel cas ya. Nah, kita sengaja memang pilih tas baju itu bukan koper ya, yang kain begini, supaya dia bisa fleksibel, dia bisa ngikutin bentuk, dia bisa berubah-ubah bentuk sedikit lah. Ini udah dikurang-kurangnya, tetap ada banyak ya. Nah, ini baju orang dewasa ada di sini. Kita kantong-kantongin seperti ini supaya, nah itu tulisannya jilbab, itu tulisannya jaket, ada nanti kolor sendiri, nanti ada rok sendiri, supaya kalau kita mengambil barang kita nggak bongkar. Kadang-kadang kita cuma mau ambil celana aja, yang lain ikutan bongkar. Jadi kita sengaja bikin seperti ini supaya kalau mau butuh apa ya kita jangan membongkar yang lain-lain gitu. Tas anak-anak juga sama, kita gitu. Oke, sekarang kita lihat roof bag ya. Roof bag itu yang nanti akan bantu organize barang-barang di atap. Nah, ini nebulizer yang tadi udah saya bilang, buat jaga-jaga aja. Salbutanolnya udah siap di dalam, ada 10 ampul. Kita udah siapin, siapa tahu nanti dibutuhin di jalan, atau mungkin ada orang yang butuh. Ini baton ya, ini baton knife buat masak, buat bela diri juga kalau ada sesuatu ya, bawa-bawa aja lah, mudah-mudahan gak kena razia. Ini baton knife, sama ada baton stick. Baton stick ini sebenarnya mainannya si Amin sih, tapi kita bawa supaya kalau ada sesuatu kita bisa pakai, khususnya untuk melindungi diri ya, yang biasa dipakai sama Donian, asik. Nah, ini dia roof bagnya atau tas atap. Dalamnya ada ember. Ini ember lipat ya. Dalam luarnya itu kain, dalamnya itu lapisan anti air. Saya nggak tahu apa nama bahannya, tapi bagus lah. Enggak makan tempat banyak-banyak ya, dia bisa dilipat. Kita belum tahu nanti dipakai atau tidak, tapi kita bawa saja. Nah, ini dia penampakan roof bagnya. Ukurannya tebalnya 38 ya, jadi bagus banget. Nah, ini dilengkapi juga dengan tali kargo buat dia lebih lebar daripada yang tadi saya beli. Karena dia tebal banget, jadi bahkan kardus Indomie, kardus Maizone atau tabung gas itu bisa masuk ke dalam. Tuh tebalnya tuh, lihat ya, 38 cm. Panjangnya 118. Jadi kita berharap sih nggak terlalu penuh barang-barang di kabin. Sebagian kita bisa naikin ke atas, khususnya barang-barang yang tidak terlalu akan sering digunakan. Oke, sekarang jam setengah 10. Insya Allah jam 10 kita udah siap-siap berangkat. Sekarang kita ke garasi dulu, kita persiapan mobil, masukin semua barang-barang. Kita pakai yang mana nih?
Oh, gaya banget. Enggak lah, karena garasi rumah tuh kepake, jadi kita parkir di sini. Oke, untuk barang yang ada di dalam mobil sudah masuk dari kemarin itu ada tenda, stroller, sama karpet ya. Nah, ini tendanya. Kita beli tenda yang bagus ya, bagus dan murah. Ini harganya 800.000. Tapi ini paling recommended lah untuk harga dan kualitasnya, karena inner, outer sama floornya itu sudah polyester. Jadi insya Allah anti air. Dan sudah double layer tadi, makanya mudah-mudahan sih nggak panas ya, jadi tetap bisa napas tendanya. Ini udah standby, nanti kalau ada masjid lelah kita akan buka. Ini baju mobil tadi, sewaktu-waktu kita akan pakai kalau dibutuhkan. Ini karpet ya untuk di dalam tenda supaya tetap hangat. Dan perubahan di dalam mobil tidak terlalu banyak sih sebenarnya. Seperti yang saya bilang kemarin, saya nggak mau ubah terlalu ekstrim karena nanti takutnya merusak ya, karena fungsi standarnya pun sudah bisa kita sesuaikan. Kayak baris ketiga ini saya jadikan tempat kasur angin. Ini harganya 600.000. Banyak yang lebih murah tapi potensi bocornya tinggi ya. Ini udah beli lama nih, udah setengah tahun, masih oke. Dan nggak berani beli online ya, saya carinya offline, jadi minta dipasangin langsung. Jadi baris ketiga itu untuk tidur orang dewasa bisa, bayi sama anakku 3 pernah coba situ, bisa luas kok. Itu pun kursi baris kedua tuh sudah dimajuin full dan baris kedua tetap nyaman duduk orang dewasa. Nah, jadi penampakannya seperti ini. Baris pertama, baris kedua tetap normal, tetap bisa didudukin 4 orang. Nah, untuk colokan cas ya, untungnya di Cortez ini lengkap ya, ada 3. Baris pertama itu ada colokan lighter sama colokan cas. Di baris kedua juga ada, baris ketiga juga ada. Jadi mau ngecas darurat ya, bisa lah di mobil. Paling modem yang dicas terus. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terlalu banyak perubahan sebenarnya. Kita lebih ke peralatannya sebenarnya. Mobil tetap aja seperti ini.